Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan pada video kali ini kita akan membuat sebuah 3D rumah dengan tipe 45 dengan software AutoCAD. Nah, kita masuk ke part keduanya teman-teman. Kita akan fokus ke bagian 3D dinding. Nah, buat teman-teman yang baru join ataupun baru nonton video kali ini dan pengen untuk melihat atau mungkin belajar tutorial dari pembuatan 3D rumah dengan software AutoCAD ini bisa menonton mulai dari part satunya teman-teman. Jadi nanti biar teman-teman paham dari awal dan biar bisa mengikuti gitu. Nah, kita langsung aja teman-teman, pastikan teman-teman untuk mengubah atau memastikan tampilan workspace-nya dengan workspace 3D modeling. Jadi nanti untuk memudahkan teman-teman membuat modeling tersebut. Nah, yang kedua di sini juga sudah disiapkan eee, denah yang akan kita pakai dan juga denah yang dimodifikasi dengan beberapa tipe ataupun beberapa objek yang tidak terpakai. Jadi kita buang beberapa dan kita gunakan gitulah. Nah, oke. Di sini sebelumnya pakai konseptual dan kita ganti ke 2D wireframe dulu. Dan oke, kita langsung mulai untuk pembuatan 3D dindingnya. Nah, di pembuatan 3D dinding ini sebenarnya cukup simpel sebenarnya. Kita bikin boundary-nya atau kita bikin dasarnya dulu terus kita extrude, selesai. Namun yang membedakan mungkin workflow ataupun alur pengerjaan dari teman-teman semuanya. Jadi setiap orang itu punya workflow masing-masing. Dia mau bebas pakai line ataupun mungkin pakai rectangle atau mungkin pakai boundary sesuai dengan cara mudah teman-teman untuk mengerjakannya. Tapi eee, di kasus ini karena denahnya cukup complicated ataupun mungkin cukup rumit. Jadi di sini saya akan menggunakan perintah line, teman-teman. Nah, namun bukan perintah line aja, tetapi nanti sembari mengerjakan juga akan terpikirkan perintah-perintah apa saja. Jadi cukup disimak aja teman-teman dan diikuti aja begitu. Oke, langsung aja. Sebelum itu kita membuat 3D dindingnya, kita set dulu beberapa hal. Yang pertama adalah layernya terlebih dahulu. Nah, karena di sini masih pakai 3D lantai, kita ganti dulu ke 3D dinding. Oke, sudah 3D dinding masuk, lalu kita gunakan denah ini. Namun sebelumnya kita harus buang ataupun kita harus create beberapa layer yang tidak diperlukan. Seperti halnya mungkin di 3D, oh sorry, di layer arsirnya teman-teman. Layer arsir kita nonaktifkan, lalu layer garis lantainya juga kita nonaktifkan. Lalu oke sebentar. Oh, ini ada beberapa sisa dari ini kita hapus saja. Oke. Untuk bagian teras ini mungkin kita akan mengikuti dari kolomnya aja teman-teman karena cukup mudah. Oke. Dan selanjutnya karena layer 3D dinding dan juga layer dinding dua dimensinya sama, kita ubah dulu layer dindingnya, warnanya kita ubah ke warna lain biar gampang untuk diperhatikan atau dilihat. Kita ganti ke warna abu-abu, kolomnya juga mungkin iya ya teman-teman. Kita ganti ke warna abu-abu juga. Oke, sudah. Nah, oke, selanjutnya agar warna 3D dindingnya ini lebih kelihatan, terlihatlah dari jarak yang jauh, kita mungkin untuk settingan aja ya teman-teman. Settingan sementara untuk 3D dindingnya ini line weight-nya kita mungkin bisa
naikin mungkin jadi 0,5. Kita coba aja dulu teman-teman. Kita aktifkan line weight-nya agar terlihat dan kita cek dulu line. Oke, nah kelihatan banget ya. Jadi kita walaupun dari jauh kayak gini kita bisa lihat bagaimana di mana saja yang sudah terdapat garis untuk kita extrude, di mana saja dan di mana saja yang belum gitulah ya. Oke, kita langsung setting aja di sini. Di sini saya menggunakan perintah line dan kita eh, tata atau atur aja teman-teman. Dan pastikan teman-teman juga sudah memahami denah yang akan teman-teman buat. Jadi ketika teman-teman membuat di sini, teman-teman tuh nggak bingung nanti bentuk 3D-nya kira-kira tuh bener nggak ya kayak gini, ataupun mungkin ada kesalahan atau tidak. Jadi teman-teman harus bisa membayangkan juga. Nah, mungkin untuk kasus ini karena denahnya cukup meliuk, makanya saya menggunakan perintah line. Namun kalau denahnya cukup simpel dan enak untuk dibaca, mungkin teman-teman bisa pakai boundary ataupun teman-teman bisa pakai rectangle dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Sembari teman-teman menonton, di sini mungkin teman-teman juga bisa membuat langsung juga, dan silakan untuk bisa disaksikan aja. Nah, untuk bagian kamar mandi kayak gini kan cukup gampang ya teman-teman. Teman-teman nggak usah ribet pakai line, teman-teman bisa pakai mungkin REC atau mungkin boundary juga bisa. Jadi kalau boundary mungkin kita bisa bikin garis bantunya untuk nutup di sini terlebih dahulu. Kita pakai perintah BO, lalu kita langsung oke kan aja teman-teman, langsung set, selesai. Oke, cukup simpel, cuma kayak gitu doang. Kita hapus dulu garis pembantunya tadi. Di sini kita pakai send to back untuk kotak boundary-nya terlebih dahulu sehingga dia mundur ke lapisan paling bawah dan kita bisa klik garis bantunya. Ya, gitu aja. Cukup simpel. Nah, oke. Dan di bagian sini ini juga kita bisa pakai perintah REC karena dia cuma kotak doang. Set. Oke. Lanjut juga bagian sini juga. Oke teman-teman, di sini untuk garisnya kita udah bikin untuk dinding utamanya dulu teman-teman. Tapi untuk dinding pagar mungkin kayak gitu kita lompatin dulu ya. Kita fokus ke dinding utama terlebih dahulu. Nah, oke. Karena di sini kita udah bikin teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke layernya. Kita pindah dulu garis dinding yang sebelah sini, kita pindah ke sana gitu. Oke. First, line weight-nya kita kembaliin dulu ya teman-teman ke default. Oke. Nah, lalu layer dinding kita nonaktifkan dan juga layer kolomnya kita nonaktifkan. Nah, sehingga kita udah ketemu nih kayak gini, dan pastikan semua line-nya itu terhubung satu sama lain. Kita select, lalu mungkin kita move aja lah ya. Kita move, kita pindahkan ke sini, kita kembaliin.
layer-layer yang tidak terpakai tadi. Oke, sini udah ya teman-teman. Nah, untuk warnanya juga kita boleh banget untuk kita kembaliin dulu. Oke, selanjutnya ketika kita udah pindahin nih eh garis yang akan kita extrude, karena tadi posisinya ada beberapa line yang tidak terhubung. Jadi ketika posisinya udah gini, kita nggak bisa extrude teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah join semua line tersebut. Kita gunakan perintah join, enter. Oke. Dan kita cek teman-teman, apakah dia sudah tergabung semuanya atau belum. Nah, seperti yang di tengah ini, dia harusnya menggabung dengan line ini, cuma dia nggak tergabung. Nah, mungkin kita bisa gunakan eh, perintah boundary teman-teman. Kita pakai perintah boundary, lalu selanjutnya kita bisa oke, dan kita bisa eh, select ruangan mana saja yang akan kita boundary. Nah, kita langsung enter saja dan kita bisa ubah ketampilan 3D ya teman-teman. Kita langsung extrude aja, kita select terlebih dahulu ya, lalu langsung kita extrude. Nah, oke, terus kita masukin tinggi dindingnya. Di sini kita akan menggunakan ketinggian 3,70 meter. Jadi kita langsung masukin aja ukuran itu. Oke. Ya, tampilannya masih seperti ini. Kita ubah dulu ke konseptual teman-teman. Nah, untuk ruangannya dia itu masih belum terbentuk ya, untuk dinding-dindingnya juga belum terbentuk. Jadi kita bisa menggunakan perintah subtract. Kita bisa ketikkan SU subtract. Nah, kita bisa select. Gampangannya seperti pembuatan lantai ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. SU enter, kita select enter, dinding rectangle dalamnya juga enter, lalu kita ketemu. Oke, sudah terbentuk. Kita apply juga atau lakukan hal yang sama dengan ruangan-ruangan lainnya. Langsung disimak aja ya teman-teman. Oke, dindingnya udah kita extrude teman-teman. Nah, dindingnya seperti ini kurang lebihnya. Lalu selanjutnya karena kita akan menggabungkan antara lantai dan juga dindingnya teman-teman. Nah, kita ubah dulu ke bentuk 2D wireframe. Kita select dindingnya, lalu kita cari satu titik untuk acuannya teman-teman. Dan kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kita bisa menggunakan titik acuan yang sebelah sini. Oke, kita cari dulu. Ketemu di sini ya teman-teman untuk titik acuannya. Oke, sebentar. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah move teman-teman, dan kita langsung aja masukkan. Kita tempatkan. Harusnya ini sudah sesuai, dan kita bisa cek lagi di bagian tampilannya teman-teman. Tampilannya kita bisa ubah ke konseptual. Oke, udah jadi teman-teman untuk bagian lantainya. Cukup simpel dan cukup mudah untuk teman-teman bisa pelajari, karena bagian yang gampang sebenarnya itu di bagian lantai teman-teman, dan juga dinding pastinya. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Oke, untuk video kali ini mungkin
eee, cukup sampai di sini dulu karena kita fokusnya tadi ke bagian dinding, dan untuk part selanjutnya kita akan bahas ataupun kita akan belajar, membuat kusen pintu dan juga jendela. Nah, di bagian ini mungkin cukup lama karena kita akan buat se kita akan buat dengan detailnya juga. Jadi diperlukan untuk teman-teman untuk bisa mempersiapkannya. Seperti mungkin halnya detail kusen dan lain sebagainya. Begitu teman-teman, mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.